Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyil mustafa alladhi fataha Allahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa wa akhraja bihi an-nasi minadh dhulumati ilan nur. Ayyuhal ikhwah ittaqullah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk introspeksi diri. Sudah seberapa banyak amalan-amalan yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Imam Al-Ghazali, yang pasti selain ini tidak pasti adalah ketika datangnya kematian. Maka kematian adalah suatu kepastian. Siap atau tidak siap, mari kita kuatkan diri perbekalan demi perbekalan. Di antara perbekalan yang harus menjadi utama adalah bagaimana kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alzamahum kalimat taqwa, ajarkanlah kepada mereka kalimat takwa. An anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. Takwa berarti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya dan bertakwa kepada Allah, artinya tarkul maksiat, bersungguh-sungguh untuk meninggalkan maksiat. La'allakum tuflihun. Allah berjanji kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Suatu kali hadirin tang Jumat rahimakumullah, Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sukhar ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksud dengan takwa?" Abu Hurairah tidak langsung menjawabnya. Dia balik bertanya, "Wahai sahabatku, ketika kau akan melewati suatu jalan
yang di depan itu banyak duri. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Maka sahabat tadi menjawab, aku akan menghindarinya sehingga tidak terkena duri itu. Atau aku akan menghadapi berjalan karena tidak ada jalan lain kecuali melewati duri itu. Tetapi aku harus berhati-hati jangan sampai terkena duri itu. Mendengar jawaban itu, Abu Hurairah mengatakan, itulah takwa. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, kalimat takwa bermakna luas. Takwa diantaranya bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, artinya bertobat, pasti akan dibukakan pintu keberkahan yang datang dari langit, yang keluar dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sebaliknya, kalau penduduk suatu negeri tidak mau beriman, tidak mau bertobat, maka yang ada adalah fa'udnahum bima kanu yaksibun, bencana, nazilah, azab dan sebagainya akan terus menimpa bangsa ini. Karena itu hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, marilah kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya ada dua, imtithalul awamir, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, wajtinabun nawahi, bersungguh-sungguh untuk menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang-orang soleh zaman dahulu itu ketika akan menyambut datangnya bulan Ramadan, itu bukan sebulan 2 bulan, apalagi seminggu 2 minggu, tetapi orang-orang soleh menyambut datangnya bulan Ramadan, bersiap-siap diri itu 6 bulan sebelum Ramadan. Allahumma qad azallana syahru Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal istihada wal quwwata wan nasyat wa idna fihi minal fitan. Itulah doa yang sangat indah yang disampaikan oleh orang-orang soleh untuk menguatkan diri agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Warzuqna fihi al-jidda, ya Allah berilah kami kekuatan, kemampuan, wal istihada, kesungguhan, power, wa nasyat, istiqomah, wa idna fihi minal fitan, dan lindungilah kami dari berbagai fitnah. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, dalam kitab Al-Jami'us Shaghir ada amalan-amalan yang walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah meninggal, tapi dengan amalan ini Allah akan terus kasih pahala. Allah akan kasih terus transfer pahala, sehingga di alam kubur kita menjadi tenang, di alam kubur kita menjadi bahagia, lebih bahagia daripada di dunia. Sab'un yajri li'abdihi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 amalan yang akan mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah wafat, walaupun kita sudah meninggal. Karena wafat atau meninggal itu sudah sesuatu yang pasti. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, amalan apa saja yang menjadikan kita akan bahagia nanti walaupun kita sudah dikubur? Man 'allama ilman, orang yang terus selama hidupnya mengamalkan ilmu. Karena itu hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, niat kita dari rumah datang ke kota Tegal untuk sama-sama bermusyawarah, untuk sama-sama bersilaturahim, untuk sama-sama berbagi. Maka intinya niatkanlah kita mencari ilmu di sini. Kemudian ketika kita memperoleh ilmu, kita amalkan kepada diri kita sendiri, keluarga dan jamaah, di pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Maka disitulah amalan yang dahsyat. Man 'allama ilman. Kita sudah wafat, tetapi generasi kita masih terus melanjutkan apa yang menjadi ide kita, program kita,
maka kita akan tenang, akan senang, akan bahagia. Setiap pagi dan sore diperlihatkan surga oleh Allah di alam kubur. Man 'allama ilman. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, tentu ketika kita terus mencari ilmu dalam kitabul ilmi misalnya, Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin menekankan bahwa kita bagi orang yang ahlul ilmu itu harus terus sungguh-sungguh dan bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang sabar saja yang akan diberi pahala tak terhingga. Yang kedua, hadirin yang Jumat rahimakumullah, siapakah orang yang akan di alam kuburnya bahagia, di alam kuburnya senang, di alam kuburnya lebih cerah daripada di dunia ini? Yaitu wa ajrun nahron, orang yang terus mengalirkan sungai. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, bahasanya adalah mengalirkan sungai, tapi ini maknanya luas. Sungai adalah sumber kebahagiaan, sungai adalah sumber kehidupan. Pernah suatu kali Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Musa adalah satu di antara para nabi yang sering berdialog dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, amalan apa yang membuat engkau ridho, engkau bangga kepada hambamu? Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, mungkin salat kita, puasa kita, zakat kita, organisasi kita sudah sering kita lakukan, tapi apakah betul itu sudah menjadi ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Salat intinya untuk kita, zakat intinya untuk kita, silaturahim intinya untuk kita. Tetapi yang menjamin Allah ridho diantaranya adalah sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, ketika engkau membuat senang orang lain, maka aku ridho. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, maka jadikan sisa-sisa hidup ini untuk menyenangkan orang lain, membuat orang lain bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah ketika bermanfaat untuk orang. Kadang kita sombong, kadang kita begitu angkuh karena derajat kita mungkin di mata yang lain itu tinggi, tetapi suka mencaci maki orang, memfitnah orang, berseteru karena beda golongan. Atadruna manil muflis? Tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Manil muflis mayati yaumal qiyamah bis salat wa siyam wa zakat. Mungkin dia salatnya luar biasa, hebat, zakatnya dan sebagainya. Mengapa dia bangkrut? Waqad satama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaqa dama hadza wa turaba hadza. Karena dia intinya suka menyakiti orang lain. Wa hafara bi'ron. Yang ketiga, hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, amalan yang akan mengalir terus pahalanya ketika kita bisa menggali sumur. Secara fisik mungkin kita sering bersedekah air. Secara fisik mungkin kita ketika ada pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan rumah sakit, kita bersedekah untuk air. Tetapi hakikatnya hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, menggali sumur adalah menggali ide-ide. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaknya kita khawatir kalau kita meninggalkan anak-anak yang lemah, anak-anak generasi yang tidak bisa kita harapkan. Hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, wa gharasa nahlan. Kemudian yang keempat, amalan yang akan mengalir terus pahalanya adalah orang yang selama hidupnya pernah menanam tanaman. Karena itu gerakan Muhammadiyah peduli sampah misalnya, GMPS yang kemarin kami sudah koordinasi, intinya bagaimana menciptakan lingkungan yang ramah. Maka melalui mimbar yang terhormat ini hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, jagalah diri kita sendiri. Janganlah kita mengatakan buanglah sampah pada tempatnya, tetapi kita juga belum merasakan kesadaran. Bahasanya adalah wa gharasa nahlan, menanam tanaman, tapi maknanya luar biasa. Ketika kita pernah dalam hidupnya menanam tanaman, kemudian tanaman itu bermanfaat, maka kita akan dinilai ibadah yang luar biasa. Ada burung hinggap di pohon, kemudian burung itu memakan
ulat-ulat di tanaman itu, maka kita dapat pahala. Tanaman itu mengeluarkan oksigen, oksigen itu dihirup oleh orang, apalagi orang itu akan beribadah, kita dapat pahala. Wabana masjidan. Yang kelima hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, amalan yang akan mengalir terus pahalanya adalah membangun masjid. Kita di Muhammadiyah ketika membangun masjid itu sangat luar biasa. Banyak masjid yang kita bangun luar biasa hebatnya, bagusnya. Tetapi bangun itu gampang, mudah, memakmurkan yang begitu susah. Karena itu hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, perlu didirikan ikatan takmir masjid dan mushola Muhammadiyah yang penguatannya adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Masjid kelihatan bersih, masjid kelihatan yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, yang di dalamnya anak-anak muda. Lihatlah Masjid Al-Falah misalnya, lihatlah Masjid Jogokarian misalnya, itu menjadi acuan bagi kita semua masjid mushola Muhammadiyah. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah. Kemudian yang keenam, wawarasa mushafan, mewariskan mushaf. Hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, 1.027.000 huruf. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur, menemani kita di padang mahsyar, menemani kita di yaumul hisab. Bahkan surga yang tertinggi adalah ketika kita banyak hafalannya dalam Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang terus belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Karena itu hadirin yang Jum'ah rahimakumullah, janganlah berhenti belajar Al-Quran. Karena itu di Kota Tegal, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal telah mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran lansia. Dalam hal ini untuk mengantarkan bagaimana para lansia menghadapi kematian dengan ahlul Quran. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Kalau para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud keluarga dari kalangan manusia ya Rasulullah? Hum ahlul Quran wa khasatahu wa taraka waladan yastaghfirullah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh hadirin dan Jum'ah rahimakumullah, amalannya akan menjadikan kita akan dapat pahala di alam kubur dan seterusnya, yaitu ketika meninggalkan generasi-generasi yang terus mendoakan kita. Muhammadiyah bukan fokus untuk Muhammadiyah, tapi bagaimana mempunyai amal usaha ortom yang akan menghidup-hidupi Muhammadiyah. Pemuda yang kuat, NA yang kuat, IMM yang kuat, IRM yang kuat, Hizbul Watan yang kuat, dan seterusnya. Janganlah kita hanya berdiri pada diri sendiri, tetapi bagaimana kita meninggalkan yang baik dan berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-Azizil Jabbar Mukawwiril Laili wan Nahar Al-Khaliqil Bari'il Musawwiril Ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal ihwa ittaqullah kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah lembutkanlah hati di antara kami.
wa aslih dzata bainina, satukanlah di antara kami, wahdina subulas salam, tunjukilah kami ke dalam jalan yang selamat, wa najjina minadz zulumati ilan nur, selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, wa janibnal fawahisa ma dzahara laha wa ma baton, jauhkanlah dosa maksiat kesalahan baik yang nampak atau tersembunyi, wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berilah keberkahan pada pendengaran kami, wa absarina penglihatan kami, wa qulubina hati kami ya Allah, wa abaina berilah keberkahan pada ayah-ayah kami, wa ummahatina berilah keberkahan pada ibu-ibu kami, wa azwajina berilah keberkahan pada pasangan kami ya Allah, wa dzurriyyatina berilah keberkahan pada anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ij'al auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahli salat wa ahli al-Quran wa ahli ibadah ya Allah, wa la taj'al auladana wa dzurriyyatina min ahli al-masyiyat wa ahli syarr wa ahli tir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, generasi kami yang akan datang, anak dan generasi para siswa-siswi semua yang belajar di amal usaha Muhammadiyah Aisyah ya Allah, menjadi ahli salat ya Allah, menjadi ahli ibadah ya Allah, menjadi ahli ilmu ya Allah, menjadi ahli Al-Quran ya Allah, menjadi ahli kebaikan. Janganlah Kau jadikan anak keturunan kami, siswa-siswi kami menjadi anak keturunan siswa-siswi yang menjadi ahli maksiat, ahli kejahatan, ahli keburukan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa dhilas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. La ilaha illallahul halimul karim. Nas'aluka mujibati rahmatika wa zaima maghfiratika wal ismata min kulli dzambin wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ismin. La tatali dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala hajatan ya laka ridwan illa qadaita ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna lil qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.